A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insya Allah kita akan sama-sama coba menggali bagaimana kiat-kiat ya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah berdasarkan petunjuk ya dari Allah dan Rasulnya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengangkat ya dalam tema ya dalam program Keluarga Muslim, yaitu tentang menjaga keluarga dari fitnah media sosial atau medsos ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini ya media sosial yang ada di internet ya, atau juga mungkin yang ada di handphone kita, di gadget kita, ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan, keperluan ya. Bahkan kalau berbicara media sosial ya, di banyak sisi ini mempermudah terwujudnya kebaikan-kebaikan. Nah, dari mulai silaturahim ya. Kalau dulu kan kita mau ketemu, mau ngobrol sama orang, ya kalau mau ngobrol sama orang kan harus ketemu dulu gitu ya. Datang ke rumahnya. Kalau saudara kita yang jauh-jauh itu gimana itu kan. Tapi dengan adanya media sosial ya, kita bisa kemudian berinteraksi ya, di tempat kita masing-masing dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan teman kita, bahkan dengan guru kita. Jadi dalam banyak sisi memang media sosial mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Tetapi sebagaimana sunnatullah ya, hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu itu juga bisa mendatangkan mudarat. Ya, makanya di dalam Islam ya kita diperintah menjadi ummatan wasato, orang yang berada pada posisi di tengah-tengah ya. Enggak ekstrim, tidak ekstrim berlebihan, tidak juga kemudian menyalahi aturan gitu kan, tetapi berada pada posisi tengah-tengah menyikapi berbagai hal. Bahkan dalam ibadah sekalipun ya, Allah dan Rasulnya ya juga mewanti-wanti kita untuk tidak berlebihan di dalam ibadah ya, atau juga mungkin malas jelas ya dilarang. Berlebihan juga tidak boleh. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah juga ya, pernah menegur ya seorang wanita yang sholat di masjid sampai menggunakan tali ya, ada tali melintang gitu ya. Jadi tali itu dia gunakan untuk berpegangan kalau lagi ngantuk sholat malam gitu. Pegangan. Rasulullah kalau memang ngantuk tidur aja, gitu. Jangan dipaksa untuk kemudian melaksanakan sholat. Ya enggak pas juga gitu, ngantuk berat kemudian sholat, nanti bacaannya malah ngelindur ke sana kemari gitu ya. Ya, dalam hal makan juga sama gitu ya. Rasulullah itu model makannya ya, beliau makan sebelum lapar dan berhenti ya, dari makannya sebelum merasa kenyang. Ya, pada posisi tengah-tengah ya. Ya
Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, demikian juga ketika kita berbicara media sosial, meskipun manfaatnya banyak, tetapi juga ada mudarat ya di balik kehadiran media sosial. Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya media sosial adalah sarana ya yang digunakan oleh orang untuk berkomunikasi, berinteraksi ya, dengan metode mungkin menciptakan sesuatu gitu ya. Atau juga mungkin berbagi, bertukar informasi, bertukar ide ya, bertukar berita ya, bertukar gagasan ya. Di dalam jaringan dan juga komunikasi virtual ya. Dalam Islam media sosial ini digunakan sebetulnya ke dalam prinsip atau konsep syiar amar ma'ruf nahi munkar, karena memang Allah juga menegaskan ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Jadilah kalian ya umat yang suka itu ya menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran. Bahkan dalam ayat ini Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas yata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa? Karena kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Jadi secara prinsip sebetulnya media sosial ini adalah sarana yang harus kita kaitkan dengan konsep syiar amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, dan dalam hal ini ya karena sebagaimana saya katakan juga bahwa media sosial juga bisa mendatangkan mudarat, maka ya, di dalam menggunakannya, ya, di dalam memanfaatkannya dalam konteks ya kita sebagai anggota rumah tangga, ya mungkin kita sebagai istri, sebagai suami, ya, sebagai anak, menantu, mertua, itu kan ketika aktif di media sosial ini harus mencegah jangan sampai timbul fitnah gara-gara kita aktif di media sosial. Berapa banyak rumah tangga pecah, keributan terjadi gara-gara persoalan yang muncul di media sosial, di medsos gitu ya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami ya. Jadi jangan sampai kemudian ya, niat kita untuk memanfaatkan media sosial sebagai sebuah sarana kebaikan kemudian berujung kepada fitnah. Fitnah yang menimbulkan ya perpecahan, kegaduhan ya. Ya bahkan nauzubillah ya perceraian di dalam rumah tangga kita. Ya. Makanya oleh karena itu kemudian ya dalam hal ini ya, kalau berbicara sudut pandang Islam ya, ya kita juga harus mengedepankan adab, adab dan juga tata cara yang benar sesuai dengan rambu-rambu syariat di dalam menggunakan media sosial. Nah, dalam menggunakan medsos ya. Ya bisa jadi Facebook, YouTube ya, atau juga mungkin Zoom ya. Kalau sekarang dia ada Zoom meeting, ada Google meeting, ya, ada IG, ada TikTok, macam-macam aplikasinya gitu ya. Saya rasa ya semuanya ya kita bisa manfaatkan untuk kebaikan ya. Dulu memang saya agak ini dengan TikTok ya, karena digunakan orang untuk joget-joget. Tapi sekarang juga ternyata banyak para dai ya yang menggunakan TikTok sebagai sarana dakwah. Bahkan ibu-ibu rumah tangga ya, para pedagang menggunakan TikTok untuk media bisnis ya. Jualan ya, itu kan juga jualan bagian dari perintah syariat ya. Dagang atau memenuhi kebutuhan keluarga juga bagian dari perintah syariat. Banyak orang yang kemudian merasakan manfaat itu. Oleh karena itu kemudian jangan alergi juga ya dengan media sosial gitu kan. Cuma tetap ya bahwa kita harus mewaspadai kemungkinan munculnya fitnah ya, fitnah di dalam penggunaan media sosial ya, terutama dalam hal ini adalah dalam konteks rumah tangga ya, jangan sampai kemudian keaktifan kita di media sosial menimbulkan kegaduhan, pertengkaran, pertikaian ya, dengan anggota keluarga kita. Ya kalau bicara manfaat ya semua insya Allah paham lah ya, kita ngerti lah media sosial itu mendatangkan manfaat yang banyak yang mungkin tidak perlu juga ya
saya jabarkan, jeberkan, ya, apa saja manfaatnya. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah justru bagaimana kita mengedepankan adab dan tata cara yang dibenarkan di dalam syariat, agar kemudian keaktifan kita di media sosial tidak menimbulkan fitnah bagi rumah tangga kita. Apa saja? Ya, setidaknya ada 5 ini ya, ada 5 hal yang harus dijadikan sebagai panduan bagi kita ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu atau istri mungkin ya, atau juga mungkin kita sebagai anak, ya, kerabat, menantu dan sebagainya di dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah bagaimana ya kita membiasakan diri menyampaikan informasi yang benar. Nah, itu dah, itu yang penting ya. Jadi bagaimana media sosial di tangan kita menjadi ajang untuk menyampaikan yang hak, bukan kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau hoax lah gitu ya. Jadi menyampaikan berita bohong, hukumnya juga berdosa di media sosial. Jadi jangan asal share, jangan asal sebar. Jangan asal menyampaikan kalau kemudian kita tidak meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Karena seringkali fitnah terjadi karena itu. Ya. Tiba-tiba kita posting misalnya ya, cerita tentang tetangga kita, padahal tetangga kita nggak melakukan itu. Nah ini bisa jadi masalah. Ya. Jadi pastikan ya bahwa media sosial di tangan kita bukan untuk menyebarkan berita yang tidak benar. Berita atau informasi atau kabar ya yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, ini juga menjadi catatan penting ya bagi kita gitu kan ya, meskipun informasinya benar katakanlah begitu ya, fakta sesuai dengan data tidak bohong, tapi juga bukan berarti kemudian kita punya hak ya, untuk menyebarkan. Nah ini yang harus dipahami nih, kadang-kadang orang ini benar beritanya, main share aja gitu. Padahal ternyata itu juga bisa mendatangkan fitnah. Ini nih bisa mendatangkan fitnah di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rumah tangga atau mungkin dalam konteksnya pekerjaan atau juga mungkin dalam konteksnya kehidupan sosial. Katakanlah kita yakin ini berita benar, ya. Apalagi kalau menyangkut politik gitu ya, kita benar tahu, tapi kemudian kita tidak punya data yang bisa mendukung itu, ya. Atau katakanlah itu satu kebenaran, ya sesuai dengan data dan fakta begitu kan. Lalu kemudian kita share, bisa saja kemudian itu menimbulkan perasaan sedih, sakit hati ya, atau dalam bahasa hukumnya mencemarkan nama baik. Nah ini bisa jadi delik hukum gitu kan, yang pada akhirnya kemudian menimbulkan fitnah bagi diri kita. Nah, walaupun kita tahulah tetangga kita, ya, suami kita, pasangan kita punya sifat jelek gitu kan dan benar gitu. Itu bukan bohong ya, mungkin suami kita pelit ya, atau istri kita suka gibah gitu ya, atau gimana. Tapi kemudian bukan pula menjadi hak bagi kita untuk menyebarnya. Bahkan dalam satu keterangan hadis ya, di mana Rasulullah SAW menegaskan ya. Ini hadisnya cukup famous ya, cukup dikenal ya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW ya, pernah berkata man nafasa am mu'minin ya kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang
melepaskan ya atau meringankan ya seseorang muslim dari kesusahannya ya, dari beban kehidupan, dari beban kesusahannya, maka Allah akan meringankan dan melepaskan kesusahannya ketika dia berada di hari kiamat ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan di sini waman satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau bicara redaksi ini hadisnya panjang ya, karena di sini ada banyak. Tapi yang kita ambil terkait dengan masalah media sosial ini, Pak, masalah aib ini ya, Rasulullah mengatakan man satara musliman, siapa yang menutupi, dalam hal ini maksudnya menjaga jangan sampai terbongkar gitu ya, atau nampak secara zahir jelas gitu ya. Man satara musliman, siapa yang menjaga ya, menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fi dunya wal akhirah, maka Allah akan juga menutupi, menjaga aibnya dari orang lain di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi dalam hal ini ya kadang-kadang orang tidak sadar ya, kita sebagai suami, sebagai istri nggak sadar bahwa aib ini ya, sesuatu yang terjadi atau katakanlah kisah gitu kan, atau situasi kondisi yang ada pada diri kita, pada pasangan kita terutama, kemudian itu adalah benar, tidak menyalahi fakta itu, lalu kemudian kita dengan mudah menyebarnya, menge-share-nya gitu ya di media sosial. Karena bisa jadi apa yang kita share itu menjadi aib bagi orang lain. Misalnya istri itu kan cuma dapat uang 50.000 dari suaminya ya, untuk bulan ini katakanlah ya, untuk hari ini ya. Lalu kemudian jangan mudah share gitu kan, suami saya curhat di medsos itu ya, suami saya hari ini ngasih uang 50.000, boleh dong usul ibu-ibu 50.000, apakah bisa beli apa aja ya, beli. Jadi orang memang benar, bahasanya juga benar, tapi kan orang jadi mikir gitu ya. Ya Allah, hari gini suami gitu ya, suaminya tuh begitu. Nah, akhirnya apa? Jadi aib ya, jadi aib bagi suami. Apalagi istri ya, situasi kondisi istri ya, suami juga jangan mudah kemudian share ya. Sekarang ini banyak ya suami-suami ya videoin istrinya dari lagi kondisi kadang-kadang auratnya terbuka ya, rambutnya kemana-mana itu ya. Padahal kalau keluar rumah istrinya pakai jilbab gitu ya, rapi gitu. Ya, suami iseng ya moto ngerekam video lalu kemudian jadi konten di share di media sosial. Nah ini kan jadi masalah. Gitu ya. Ya, dalaman rumah tangga kita ya, kalaupun itu salah satu fakta, apakah baik ya, atau juga kita mungkin merasa akan menjadi pelajaran bagi orang lain, tapi ingat ya prinsipnya kita harus pertimbangkan apakah ini akan menjadi aib ya, bagi suami kita, istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita. Kalau rasanya akan menjadi aib ya jangan di-share, tutupi, jaga ya. Karena kita juga sadar kan kita punya aib gitu kan. Kita punya kekurangan, kelemahan juga gitu kan, yang kalau diketahui orang kita jadi malu ya. Nah, maka kita tutup tuh aib itu agar kemudian sebagaimana dijanjikan Rasulullah dalam hadis ini, man satara musliman, siapa yang menjaga aib seorang muslim ya kan, suami kita muslim, istri kita muslim ya, orang tua mertua kita muslim ya, kakak kita, ipar kita muslim ya. Kan kita akui itu ya, maka kata Allah satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup juga aib kita di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini penting ya. Jadi jangan mentang-mentang benar ya, lalu kemudian kita mudah share. Nah, berapa banyak ya kemudian rumah tangga gonjang-ganjing karena istrinya curhatnya di media sosial. Curhatnya itu bukan ngebohong, benar gitu kan. Cerita di media sosial tentang suaminya begitu-begitu, atau cerita di media sosial tentang istrinya begitu-begitu, tentang mertuanya ya, tentang iparnya lah gitu kan, sehingga orang se-Facebook tahu dia punya ipar gitu ya.
Nah, ini jadi masalah. Akan jadi masalah, akan menimbulkan fitnah, dan bisa jadi kemudian fitnah itu kalau kita tidak redam dengan segera akan menjadi pertikaian yang berujung kepada perpecahan. Bahkan berapa banyak juga yang jadi bunuh-bunuhan ya, cuma gara-gara itu ya. Ada tuh ya di mana ini baru dengar dikeluarkan dari grup WhatsApp ya. Kemudian cekcok, berantem, ada yang mati. Nah, itu media sosial ya. Ini yang kemudian kita harus paham. Yang kedua yang kita harus perhatikan di dalam bermedia sosial dalam konteks ya, menjaga diri keluarga kita dari fitnah di media sosial adalah menghindari prasangka buruk ya, atau suuzon lah gitu ya, di dalam berinteraksi di media sosial dengan orang lain. Jadi segala sifat-sifat buruk yang sifatnya yang berkaitan dengan komunikasi gitu ya, ini harus dihindarkan ya. Mulai dari suuzon, ghibah ya, fitnah, itu jangan sampai kemudian kita terlibat di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menggibah ya sesama muslim atau anggota keluarga kita di media sosial. Ya, gibahin mertua, gibahin ipar, ya, gibahin suami, haram, nggak boleh. Ya. Apalagi kemudian arahnya kepada fitnah, ya bikin-bikin cerita yang tidak benar. Ya, suaminya sibuk cari uang, dibilangnya sama perempuan dan lagi selingkuh. Padahal dia kerja di resepsionis, kan biasa resepsionis ketemu customer ngobrol, ya. Difoto sama orang, di-share, wah cerita gitu-gitu. Ya. Dan jauhi dari suuzon ya, buruk sangka ya. Karena memang di dalam Al-Quran kan ditegaskan inna ba'dadh-dzan ismun ya. Ya, karena sebagian dari prasangka itu ada yang dosa. Khawatirnya persangkaan yang kita buat ternyata mendatangkan dosa. Walaupun katakanlah ya prasangka kita berdasarkan kewaspadaan yang punya data gitu kan ya. Tapi khawatirnya itu kemudian menjadi dosa. Kenapa? Karena dengan itu kemudian muncul kebencian, kedengkian, amarah, lalu kemudian menuai api pertengkaran. Jadilah ribut gitu kan. Ya tahu saya yakin nih berdasarkan data dan fakta suami saya ini punya niatan curang begitu kan. Kalau itu dikedepankan terus ya, bisa jadi kemudian itu menjadi masalah ya, masalah kemudian yang menimbulkan pertengkaran. Jadi dan di satu sisi juga memang ya bahwa yang namanya ghibah, fitnah ya haram ya. Mau kayak gimana bentuknya gitu kan ya, kalau tidak berurusan dengan hukum ya, ngomongin orang lain ya, membuka aib ya, menceritakan keburukan-keburukan orang adalah satu hal yang dosa, apalagi kalau kemudian itu adalah anggota keluarga kita ya, kita ya, menikahi pasangan kita agar kita menjadi kalau bahasa Al-Qurannya apa, baju kan di dalam surah Al-Baqarah kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Kamu para suami libasul lahunna hunna ya, kalian mereka para istri ya, hunna ya mereka para istri, libasul lakum menjadi pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahunna, dan juga demikian juga kalian para suami menjadi pakaian bagi para istri. Dalam konteks kita bersuami istri, berpasang-pasangan ya, kita menikahi suami itu Allah ibaratkan seperti pakaian. Pakaian itu apa? Menutupi aurat masing-masing gitu ya. Suami ini harus pandai menjaga aib istri kita dari pandangan orang lain, bukan malah kemudian diumbar, dibongkar. Istri juga sama, dijadikan kita memilih dia menjadi suami kita agar kita kemudian tidak membongkar aib dia atau sesuatu yang mendatangkan malu bagi dia di depan orang lain. Nah, ini harus kita sadari. Di satu sisi juga kan pakaian itu kan juga menunjukkan kebesaran ya. Orang kalau jadi raja ya kan ada khas bajunya gitu kan. So pasangan juga itu bagaimana kemudian menjadi pribadi yang ya, mendatangkan kebanggaan ya,
bagi pasangan masing-masing. Itu ya. Nah, yang ketiga yang harus kita pahami dalam bermedia sosial, dan ini bagian dari adab ya, kita bermedia sosial adalah bahwa segala sesuatu yang kita terima dari media sosial harus kita cross and check dulu. Bahasa Al-Qur'annya adalah tabayun. Ya, sebelum kita menurunkan jempol sebagai tanda like, ya, sebelum kita menekan tombol klik untuk share, kita pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima di media sosial ini memang adalah fakta yang benar, bermanfaat untuk disebar gitu ya, bermanfaat untuk dinikmati, bermanfaat untuk disukai gitu kan. Dan kemudian apa? Tidak menimbulkan perpecahan, fitnah dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang atas nama dakwah yang di-share justru adalah ujaran kebencian. Nah, ini salah juga itu kan. Ya, lucunya kadang-kadang dia mengklaim sebagai dakwah sunnah. Gimana itu ya? Kalau kita mau menyebarkan dakwah ya gunakanlah kata-kata kalimat yang baik begitu kan. Bukan kemudian dengan narasi yang penuh dengan kebencian. Ini tidak boleh juga itu ya. Haram juga hukumnya. Dalam surah Al-Isra yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul li'ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Ya. Sebentar saya lihat dulu ya surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53 ini menegaskan kepada kita ya, bahwa ya, perkataan yang kita keluarkan, perkataan yang kita ucapkan ya, ini bisa menimbulkan permusuhan. Ya, makanya Allah menegaskan waqul ya. Waqul li'ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah dia mengatakan, mengucapkan perkataan yang baik. Inna syaitana yanzagu bainahum, sesungguhnya syaitan selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina ya. Sesungguhnya setan ya bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Jadi di antara kita dengan tetangga kita dalam media sosial itu ada setannya. Ya, ada setannya. Jadi jangan berpikir setan itu cuma ada di kuburan. Di media sosial juga banyak setannya begitu kan. Dan prinsipnya setan itu kata Allah Subhanahu wa taala yanzagu bainahum, selalu menimbulkan perselisihan di antara kita. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan ya, katakanlah kepada hamba-hamba agar mereka mengatakan yang baik-baik. Dari segi narasinya, narasi yang baik, bukan mencela, bukan menghina, bukan merendahkan ya. Kadang-kadang ada narasinya begitu, ustazah sedeng, apa itu? Katanya dakwah tapi kemudian ya kalimatnya demikian, itu tidak benar. Ustadz tukang ngibul misalnya. Ustadz ahli bid'ah ya enggak begitu juga caranya ya. Jadi sampaikanlah dengan kalimat kata yang baik. Ini perintah Allah mutlak ya. Wa qul li'ibadi, katakanlah kepada hambaku yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah dia mengatakan, mengucapkan perkataan yang baik. Yang baik-baik, yang enak didengar gitu kan. Apalagi kalau dalam berbicara konteksnya adalah di dalam keluarga kita itu kan. Ya, menegur anak kita ya di media sosial, ketahuan misalnya anak kita gitu di media sosial begini begitu, maka tegurlah ya dengan bahasa. Ini kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, banyak ya haters ya di media sosial yang kemudian merasa dengan mudah ya, merasa dengan aman dan nyaman mencaci, memaki ya, memberikan komentar yang sifatnya menghujat.
dengan kata-kata bahasa yang buruk. Ini saya sering jumpai gitu kan. Ini mesin apa orang memang haters sejati gitu kan. Ini saya katakan ini ya penting untuk diketahui, karena bisa jadi ya sahabat itu keaktifan kita di media sosial kemudian akan menyebabkan kita menjadi orang yang muflis di akhirat nanti. Setiap komen yang kita berikan ya, kalau itu kemudian menimbulkan fitnah ya, dalam artian kemudian tidak menimbulkan kesedihan, sakit hati ya, perasaan yang tidak nyaman ya, dari orang yang kita sebut ya, di komen kita gitu kan, maka nanti orang itu punya hak untuk mendatangi kita di yaumul qiyamah untuk kemudian kita minta pertanggungjawaban. Karena yang Allah perintahkan kita berkata yang baik begitu kan. Kalau ternyata yang dia terima kita mengatakan yang tidak baik kepada dia, maka dia punya hak itu berdasarkan ayat ini, pasalnya nih ya. Allah memerintahkan kamu berkata yang baik gitu kan, tapi kamu justru berkata yang tidak baik kepada saya akan nuntut kepada Allah. Jadi pasal. Keluarlah pahala ya. Kalau banyak ya kita komen-komen di media sosial ya, dari pagi sampai malam gitu kan, aksip di handphone, ngomenin orang aja gitu. Maka siap-siap lah nanti ada orang banyak antri ya di depan kita. Kadang-kadang orang kurang menyadari ya, antara dunia nyata dengan dunia maya hukum berlaku sama kok, hukum Allah itu. Saya nggak pernah lah di depan orang marah-marah nyeci maki, tapi di media sosial menghujat terus, ya sama aja. Itu kan perkataan juga. Gitu. Maka di sini kita harus sadar bahwa berkata baik di media sosial, apalagi kalau itu menyangkut keluarga kita, menyangkut suami kita. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita sadari dalam setiap penggunaan medsos kita di situ ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan setan menumpangi pikiran kita sehingga kemudian yang diketik ya di jari kita ya, itu adalah hal-hal yang kemudian menimbulkan permusuhan ya. Saya kadang-kadang kalau mau buka handphone ya, mau aktif misal pakai bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu kita ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, enggak cuma baca Quran aja ya, mau main medsos kita baca berlindung juga kepada Allah dari setan, karena ditegaskan di sini kan inna syaitana yanzighu bainahum ya. Sesungguhnya setan itu akan senantiasa menyebabkan manusia berselisih. Ya, jadi kalau mau main udah mulai aktif nih, mau buka IG nih, ya, bacalah dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang mungkin terjadi ya dimunculkan oleh setan. Kemudian yang keempat, menghindari adu domba. Ya. Ya. Kita tahu ya suami kita ya sayang sama keluarga, jangan kemudian jadi bahan adu domba itu ya. Ada juga istri-istri yang tidak suka ya suaminya dekat dengan keluarganya. Nah ini salah. Ya. Kita menikah bukan disuruh untuk memutuskan silaturahim, memutuskan tali kasih ya pasangan kita. Ini ada juga suami-suami ya yang menyebabkan istri tidak bisa berhubungan baik lagi dengan keluarganya. Ini salah. Yang ada justru kita diminta untuk menyambung tali silaturahim ya. Justru dengan bertemunya kita dengan pasangan kita, maka bertemulah keluarga besar. Ya, kadang sedih juga mungkin ya kalau ada cerita ya, perempuan begitu menikah lalu kemudian ya, menjadi jauh dengan keluarganya, suaminya nggak suka ya. Istrinya ya, akrab dengan saudara-saudaranya, baik dengan saudara-saudaranya ya, dengan alasan apa ya, takut hartanya dipakai, itu bakhil namanya ya. Istri juga kalau mau ngasih ke saudara, kalau memang itu bukan uang dia sendiri ya minta izin lah. Kalau itu uang suami, bang ini abang saya kemarin susah gitu ya. Anaknya telat SPP udah 3 bulan. Nah, kebetulan kan abang kan ngasih uang belanja nih, ada lebih nih bang ya, bisa lah untuk sebulan bantu dia, boleh nggak? Izin lah sama suami kalau itu uang suami, kecuali uang kita sendiri gitu ya, hasil dagang ya, hasil kerja sendiri itu lain cerita. Tapi kalau itu bagian dari nafkah yang dikeluarkan suami ya izin dulu sama suami supaya tidak kemudian menjadi fitnah ya. Jadi jangan sampailah ya kemudian pernikahan itu justru menyebabkan
kerenggangan hubungan antara pasangan kita dengan keluarga masing-masing. Ya, itu tidak boleh. Ya. Dan ini rawan menjadi lahan adu domba. Ya, jadi ketika kita aktif di media sosial, jangan kemudian ya, media sosial menjadi bahan bagi kita, sarana bagi kita untuk memecah belah, memisahkan ya, pasangan kita dengan keluarga dia dengan teman-temannya, gitu ya. Ya, tadinya banyak teman, begitu nikah, ya, temannya makin dikit, gitu ya. Gara-gara istrinya, gara-gara suaminya, ini juga tidak boleh. Ya, kemudian yang kelima, ini yang paling penting ya, bagaimana kita bijak di dalam bermedia sosial. Ya, kata bijak di sini maksudnya apa? Ya, ketika bermedia sosial itu kita paham ajaran syariat, halal haram, ya. Ya, kita ngerti tuh, ya. Kita juga paham bagaimana tuntunan syariat ya di dalam berkata-kata, yang menyampaikan pendapat. Intinya begitu bijak itu. Bijak itu apa? Dasar kita melakukan itu adalah keilmuan. Ya. Kita tidak memutuskan dengan hawa nafsu, tetapi kita memutuskan dengan ilmu. Ini Habib Muhammad Fadak ya, beliau mengatakan begitu. Putuskan segala sesuatu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ya, semoga ini juga menjadi nasihat yang baik ya buat kita semuanya. Mobil saya pribadi, kan saya juga aktif ya di media sosial kadang-kadang. Mudah-mudahan ya Allah menghindarkan kita dari fitnah media sosial. Dan mudah-mudahan kita ya diberikan kekuatan ya untuk mengarungi kehidupan di zaman modern ya, dengan menjadi pribadi yang bijak di dalam berinteraksi secara sosial ya, baik di dalam kenyataan realita atau juga di dalam dunia virtual. Demikian sahabat iDream yang mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah semata-mata lahir dari kealapan dan kedapan saya pribadi, saya bikin IPP undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.